Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam nih, tepatnya di kala hujan turun begitu deras, ada sekelompok orang yang menggunakan penutup wajah yang saat itu menghentikan laju sebuah mobil tepat di persimpangan jalan. Di mana kelompok orang tersebut ternyata adalah para perampok yang telah mengetahui jika mobil yang mereka hentikan di dalamnya terdapat sejumlah uang yang memang ingin mereka rampas. Dan karena pada saat itu korban yang merupakan si pengemudi mencoba untuk melakukan perlawanan, maka salah seorang perampok tersebut pun melesatkan timah panasnya hingga membuat si pengemudi tewas seketika. Namun akibat terkena cipratan darah, maka salah satu dari mereka mulai merasa panik dan memutuskan untuk membersihkan darahnya terlebih dahulu sebelum mereka beranjak pergi dari sana. Nah guys, mau tahu gak serunya cerita dari film ini? Jadi gak perlu berlama-lama lagi nih, bareng gue Yusna, and let's talk about this. Dua minggu sebelum aksi perampokan tersebut terjadi jauh di tempat yang berbeda, kita pun akan dihadapkan pada seorang gadis cantik bernama Koyal yang sedang dijodohkan dengan pria bernama Fir. Di mana pada perjodohan tersebut mereka diperkenalkan oleh kedua orang tuanya seolah mereka adalah pribadi yang memiliki kualitas yang sangat baik. Seperti halnya Koyal nih, dia digambarkan oleh ibunya sebagai gadis yang disiplin yang memiliki kehidupan sangat positif. Sedangkan Fir merupakan seorang pria pemberani karena dia pernah menghajar preman untuk menyelamatkan seorang wanita. Tetapi terlepas dari itu semua, setelah mengetahui jika Fir merupakan seorang dokter hewan, maka keluarga Koyal pun memperkenalkan dia dengan anjing peliharaannya yang bernama Tusi. Tak lama berselang, paman dari Koyal pun datang dengan membawa seorang peramal, sehingga dengan adanya kehadiran peramal tersebut, maka pernikahan mereka pun akhirnya ditetapkan dan akan dilaksanakan pada 2 minggu ke depan. Setelah tanggal pernikahan sudah ditentukan, maka kedua calon pengantin pun mulai mempersiapkan semua kebutuhan untuk pernikahannya. Bahkan, tak lama berselang, pesta pertunangan pun digelar dan dirayakan oleh seluruh kerabat dari kedua belah pihak, yang mana hal itu membuat kedua calon pengantin ini mulai menjadi dekat. Namun meski begitu, tetapi Fir tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu berdua, sebab keluarga Koyal selalu masuk ke dalam momen kebersamaan mereka. Sampai di mana ketika Fir sedang membeli kebutuhan souvenir untuk pernikahannya, tanpa disengaja dia pun bertemu dengan paman dari Koyal di dalam sebuah mall. Namun terlepas dari hal itu, hari yang sangat dinanti pun akhirnya telah tiba, yaitu hari pernikahan mereka berdua. Di mana pada acara pernikahan tersebut, mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Bahkan, acaranya juga berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan mengingat jika pernikahan mereka dilandasi oleh perjodohan, maka suasana malam pertama mereka pun terasa begitu awkward. Dan di suasana tersebut, Koyal malah mendapatkan panggilan telepon dari keponakannya yang ingin mengatakan jika anjingnya belum juga buang air besar selama 2 hari. Tak lama berselang, agar dapat mencairkan suasana, Koyal pun berinisiatif menyajikan segelas teh untuk Fir. Dan di momen itulah, seketika mereka pun dibuat bingung dengan kemunculan 2 orang pria yang datang mempertanyakan Charlie kepada mereka. Di mana pria ini bernama Sate dan Bide. Awalnya Fir beranggapan jika ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Namun ketika Sate mendorong tubuhnya, dia mulai merasa cemas dan beranggapan bahwa mereka berdua telah salah masuk kamar. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Koyal untuk segera menghubungi resepsionis di hotel tersebut. Akan tetapi hal itu malah membuat Sate menjadi marah, sehingga dia pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Fir. Dan ketika Sate kembali mempertanyakan keberadaan Charlie kepadanya, di kesempatan itulah Koyal pun mengguyur mereka berdua menggunakan air panas yang sedang dia masak. Di mana dengan adanya tindakan tersebut, maka Koyal akhirnya berhasil merampas senjata milik Sate. Bahkan, dia hingga melesatkan timah panasnya secara tidak terarah yang membuat mereka berdua menjadi takut dan memutuskan untuk keluar dari sana. Setelah berhasil membuat mereka berdua keluar, Koyal langsung mencari cara untuk bisa melarikan diri dengan melompat ke kamar lainnya melalui balkon bangunan tersebut. Di mana melihat gelagat mereka yang ingin melarikan diri melalui lubang pintu, Sate pun berupaya ingin mendobrak pintunya agar bisa menangkap mereka berdua. Dan meskipun Sate telah berhasil membuka pintunya, namun hal itu nyatanya sia-sia saja sebab di waktu yang bersamaan, mereka telah berhasil kabur melalui kamar yang lainnya. Kemudian ketika mereka berhasil meloloskan diri dan masuk ke dalam lift, dengan nafas yang terengah-engah, Fir pun menjelaskan bahwa dia merupakan seorang pengidap klaustrofobia. Dan meskipun di saat itu mereka sedang berada dalam bahaya, tetapi Fir tetap mengutamakan kesehatan serta juga keselamatan dirinya di saat ingin berkendara, sehingga hal itu mampu membuat Koyal merasa sangat heran. Namun tak lama berselang, tepatnya ketika Fir sudah menghidupkan mobilnya, Sate dan Bide pun muncul kemudian langsung menghadang laju kendaraan mereka. Dan meskipun Sate sempat terhempas ketika berupaya ingin menghentikan mereka, namun hal tersebut tidak membuat dirinya berhenti untuk melakukan pengejarannya,
sehingga Koyal meminta kepada Fir agar mempercepat laju kendaraannya. Akan tetapi permintaan tersebut pun tidak dapat dipenuhi oleh Fir, sebab saat ini mereka sedang melintas di jalur 40 km per jam, di mana akibat dari kedisiplinannya itu, maka Sate dan Bide akhirnya berhasil kembali menemukan mereka berdua. Dan di tengah aksi kejar-kejaran yang sedang berlangsung, secara tiba-tiba Fir menghentikan laju pada mobilnya, di mana hal itu dia lakukan sebab lampu lalu lintas di sana telah berubah warna menjadi merah. Sementara karena tidak ingin kehilangan mereka berdua, dengan segera Sate memutar arah mobilnya hingga membuatnya terjebak karena mereka telah berada di arah yang salah. Namun di kesempatan itulah Koyal langsung mengambil alih kemudinya, kemudian berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga mereka pun berhasil meloloskan diri. Dan mengingat jika di saat perjodohan dia diperkenalkan sebagai gadis yang disiplin, maka Koyal mencoba menjelaskan perihal keahliannya dalam berkendara. Akan tetapi penjelasannya tersebut malah membongkar kebohongan dalam diri Koyal yang lainnya yang membuat Fir mulai mempertanyakannya. Sehingga disinilah perdebatan kecil pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Di tengah perdebatan yang sedang berlangsung, Fir pun mendapatkan panggilan telepon dari ibunya, di mana panggilan tersebut ternyata dilakukan oleh seorang pria yang ingin mempertanyakan keberadaan Charlie kepadanya. Dan meskipun pria bernama Pradip ini tidak bersikap buruk terhadap ibu Fir, tetapi Fir tetap merasa khawatir sehingga Koyal yang merasa jengkel pun langsung merampas ponsel di tangan Fir, kemudian melontarkan berbagai macam umpatan yang membuat Fir merasa sangat terkejut mendengarnya, sebab dia tidak menyangka jika Koyal akan bersikap seperti itu. Dan karena merasa jika keluarga mereka berada dalam bahaya, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Namun di saat baru saja ingin bergegas pergi secara tiba-tiba, mereka pun dihantam oleh sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan yang tinggi, di mana mobil itu ternyata adalah mobil milik Sate. Dan meskipun Sate telah berhasil menangkap serta memasukkan mereka ke dalam bagasi mobilnya, namun akibat keteledorannya karena telah memarkirkan mobilnya di sembarang tempat, maka mobil miliknya pun harus diderek oleh petugas dishub dan membuatnya kembali kehilangan mereka berdua. Sementara di dalam kondisi yang tidak nyaman yang sedang mereka berdua rasakan, Fir pun mendapatkan panggilan telepon dari petugas CID yang bernama Sanjay. Dan karena Sanjay juga ikut mempertanyakan keberadaan Charlie, maka Fir yang jengkel pun langsung mempertegas bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal Charlie. Oleh sebab itulah Sanjay pun langsung menjelaskan perihal apa yang telah terjadi. Di mana pada tanggal 28 Desember, kantor polisi Santinagar mendapatkan informasi bahwa ada bandar kriket yang ingin melakukan pengiriman uang sebesar 100 juta. Dan dengan adanya informasi itu, Sate yang merupakan pimpinan dari kantor polisi tersebut mulai menyusun rencana untuk melakukan aksi perampokan. Dan aksi perampokan inilah yang telah kita saksikan di awal film ini dibuka. Namun karena aksi kejahatan ini terjadi di depan toko elektronik milik Paman Koyal, maka sang paman memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di tokonya. Di mana pada video tersebut tertangkap jelas wajah dari salah satu tersangka yang sedang membersihkan darah di mulutnya. Sehingga dengan cepat dia pun langsung memindahkan bukti itu ke dalam flash disk berkarakter Charlie dan berniat ingin memberikannya kepada anggota polisi. Namun tanpa dia sadari, dirinya malah melaporkan hal ini kepada salah satu polisi yang merupakan tersangka perampokan yang membuat Sate akhirnya mengetahui perihal bukti yang dimiliki oleh si paman. Sementara karena saat itu sang paman melihat adanya salah satu polisi yang wajahnya tertangkap di rekaman CCTV, dia pun mulai menyadarinya sehingga dia memutuskan untuk langsung pergi melarikan diri. Dan karena merasa jika tempat ramai bisa membuatnya aman, maka dia memilih untuk masuk ke dalam sebuah mall, di mana pada mall tersebutlah, tanpa disengaja dia bertemu dengan Fir yang sedang membeli kebutuhan souvenir, sehingga sang paman akhirnya memutuskan untuk memasukkan flash disknya ke dalam tas belanjaan milik Fir. Dan meski berhasil menyelamatkan barang buktinya, tetapi ternyata Paman Koyal harus tertangkap dan disiksa oleh anggota polisi agar dia mau mengatakan perihal keberadaan barang buktinya. Dan itulah alasan kenapa Sate serta juga Bide melakukan pengejaran terhadap Fir, karena mereka merasa jika Fir telah mengetahui perihal flash disk berkarakter Charlie yang menyimpan bukti rekaman CCTV-nya. Mendengar penjelasan tersebut, Fir pun mengatakan bahwa dia akan mencoba membantu Sanjay mendapatkan kembali tasnya. Tetapi dia meminta kepada Sanjay agar memberikan perlindungan kepada orang tua mereka yang kini sedang ditawan oleh seorang polisi bernama Pradip. Dan setuju akan permintaan Fir, Sanjay juga meminta agar Fir tidak membocorkan informasi ini kepada siapapun, terutama kepada anggota polisi. Dan bersamaan dengan tibanya mereka di kantor divisi lalu lintas, mereka berdua pun akhirnya berhasil keluar dari dalam bagasi melalui jok belakang mobilnya. Sehingga di sanalah, Fir mulai bertanya kepada Koyal perihal keberadaan tas souvenirnya, mengingat jika souvenir tersebut telah dia berikan kepadanya. Dan meski lupa kepada siapa dia telah memberikan souvenirnya, tetapi dia merasa jika salah satu temannya yang bernama Kanika pasti mengetahuinya.
Oleh sebab itulah mereka pun langsung bergegas menuju ke sebuah bar, tempat di mana Kanika berada. Dan setibanya mereka di sana, Koyal langsung memanggil Kanika yang saat itu sedang bermain DJ, di mana ketika sudah dihadapkan dengan Kanika, tanpa berbasa-basi, Koyal langsung mempertanyakan keberadaan tas yang berisikan souvenirnya yang dia berikan saat mereka merayakan pesta lajang Koyal. Itu sebabnya, Koyal tidak mengingatnya karena saat itu, dia sudah dalam kondisi yang mabuk berat. Dan setelah Koyal mengingat jika dari 5 buah tas dia memberikan 2 tas kepada Kanika, maka dia pun mulai mempertanyakan keberadaan 2 tas tersebut kepadanya. Di mana ketika Kanika berkata jika tas itu kini sudah berada di rumah temannya, Koyal langsung bertanya akan siapa temannya tersebut. Awalnya Kanika enggan memberitahukannya, tetapi karena Koyal memaksa, dia pun berkata jika temannya adalah Arya. Dan mendengar nama Arya, Koyal pun menjadi sangat marah hingga dia langsung menghajar Kanika secara membabi buta. Dan setelah Fir berhasil melerai perkelahian tersebut, dia pun langsung bertanya perihal sosok Arya kepada Koyal. Namun meski Koyal enggan untuk menjawabnya, tetapi Fir dapat mengerti jika Arya adalah mantan kekasihnya. Kemudian bersama dengan terkejutnya Fir ketika melihat Koyal mengkonsumsi minuman keras, muncullah 2 orang anggota polisi yang kembali mempertanyakan Charlie kepada Koyal. Dan karena merasa sangat jengkel, Koyal pun langsung menyerang salah satu dari mereka, sehingga keributan pun akhirnya terjadi di sana. Dan meskipun pergerakan mereka berdua terbatas akibat adanya borgol yang membelenggu tangan mereka berdua, tetapi kedua polisi tersebut pun berhasil dikalahkan, sehingga kini mereka pun terlihat sudah berada di kediaman Arya. Awalnya Arya merasa senang ketika melihat kedatangan Koyal di sana, tetapi rasa senang itu pun sirna begitu saja di saat sosok Fir muncul di hadapannya. Dan mengingat jika kedatangan Koyal ke sana adalah untuk mencari keberadaan tasnya, maka tanpa berbicara sepatah kata pun dia pun langsung masuk untuk mencarinya. Di mana ketika sedang melakukan pencariannya, Arya malah merayu Koyal tanpa menyadari kesalahannya karena telah selingkuh dengan sahabat dari Koyal sendiri. Dan karena merasa sangat jengkel dengan sikap Arya, Koyal yang marah langsung meludahinya. Bahkan, tanpa segan dia juga menghajar kemaluan Arya kemudian pergi dari sana. Lalu di saat sudah berada di luar kediaman Arya secara tiba-tiba, Koyal pun menangis akibat rasa kecewanya. Di mana melihat hal itu, Fir pun mencoba untuk menenangkannya serta juga memberikan saran agar Koyal jangan melewatkan hidupnya hanya untuk memperbaiki hubungannya. Karena bagi Fir, hubungan yang tepatlah yang bisa memperbaikinya. Dan dia yakin jika Koyal akan bisa mendapatkan hal itu. Oleh sebab itulah, jika nanti mereka berhasil mendapatkan flash disknya, maka Koyal dapat memutuskan bagaimana kelanjutan dari pernikahan mereka. Lanjut cerita, di saat ingin beranjak pergi dari sana, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Sate dan juga Bide yang sudah menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Bahkan, karena sudah merasa sangat marah, Sate langsung memerintahkan Bide untuk segera melesatkan timah panasnya kepada mereka berdua. Namun belum sempat menjalankan perintah tersebut, mereka semua malah dibuat sangat terkejut dengan kerasnya suara musik yang diciptakan oleh rombongan pengantin. Dan karena rombongan pengantin tersebut melintas di hadapan mereka, maka Koyal dan Fir pun mulai memanfaatkan keramaian itu untuk melarikan diri dari sana. Dan di tengah pelarian tersebutlah, tanpa disengaja mereka bertemu dengan seorang pencuri yang kala itu sedang beraksi. Di mana hal ini langsung dimanfaatkan oleh Koyal dengan berkata bahwa mereka tidak akan melaporkan aksi pencuriannya, asalkan dia bersedia membantu untuk melepaskan borgol di tangan mereka. Dan bersama dengan terlepasnya borgol tersebut, mobil milik Bide pun mulai terlihat dari kejauhan, yang membuat mereka berdua memutuskan untuk langsung bersembunyi dengan masuk ke dalam sebuah proyek pembangunan. Dan agar petugas keamanan di sana tidak mengusir mereka, Koyal yang mengetahui jika petugas tersebut sedang menghabiskan waktu berdua dengan istrinya, dia pun langsung bersandiwara dengan berkata jika mereka sedang melarikan diri dari kejaran para preman yang disewa oleh keluarganya, sebab mereka telah nekat melakukan pernikahan beda kasta. Setelah mendengar penjelasan tersebut, petugas itu pun akhirnya membiarkan mereka untuk tetap di sana. Bahkan, dia hingga mengajak mereka berdua untuk makan bersama dengan istrinya. Dan guys, di tengah kebersamaan itulah petugas tersebut pun mulai bercerita tentang pernikahannya yang terjadi akibat perjodohan. Di mana dia menjelaskan meski awalnya mereka memang tidak saling mengenal satu sama lain, namun karena kerap menghabiskan waktu bersama, maka cinta pun akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Dan hal yang paling menarik bagi mereka dalam pernikahannya adalah di saat mereka mulai mengetahui kebiasaan buruk dari pasangannya. Tak lama kemudian, setelah mendengar adanya suara Bide yang berteriak sambil menggedor gerbang proyek pembangunan tersebut, mereka pun memutuskan untuk berlari dengan naik ke atas gedung. Sampai di mana ketika mereka tiba di ketinggian gedung, Fir pun merasa sangat ketakutan sebab dirinya merupakan penderita akrofobia. Dan meski merasa sangat jengkel dengan gangguan kecemasan yang Fir alami, namun rasa jengkel tersebut sirna begitu saja di saat Koyal melihat ada begitu banyak kembang api yang menyala di udara, sehingga dirinya pun langsung meminta kepada Fir
untuk mengulurkan tangannya agar dia dapat menyaksikan betapa indahnya langit di hadapan mereka berdua. Setelah mereka berdua saling mengucapkan selamat tahun baru, Fir mulai menjelaskan kepada Koyal bahwa sejak dahulu dirinya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang kekasih sebab dia tidak memiliki keberanian untuk mendekati seorang wanita. Namun di tengah pembahasan itu, Fir mulai teringat sesuatu sehingga dia langsung bertanya kepada Koyal, apakah di pesta lajang yang dia rayakan terdapat seorang pria di sana. Di mana dengan adanya pertanyaan tersebut maka muncullah satu nama yang akan mereka hampiri, yaitu Sunny. Sementara karena yakin jika petugas keamanan proyek telah mengatakan kebohongan, Sate dan Bide pun akhirnya memutuskan untuk memeriksanya secara langsung. Dan melihat kehadiran mereka berdua, dengan segera Koyal mengajak Fir untuk segera bersembunyi. Namun karena Fir tanpa sengaja menjatuhkan sebuah batu, maka keberadaan mereka pun akhirnya ditemukan sehingga mereka berdua memutuskan untuk kembali melarikan diri. Sampai di mana karena sudah tidak ada lagi jalan untuk pergi, mereka berdua memilih untuk naik ke sebuah lift. Dan meskipun lift tersebut sempat tidak dapat digunakan, namun pada akhirnya lift itu pun seketika bergerak dan jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang membuat mereka berdua merasa sangat ketakutan. Tetapi berkat adanya bantuan yang diberikan oleh petugas keamanan, mereka pun akhirnya mendarat dengan selamat. Kemudian di saat ingin menuju ke stasiun kereta, muncullah dua orang anggota polisi lainnya yang langsung melakukan pengejaran terhadap mereka. Dan meskipun kedua polisi tersebut terlihat memegang senjata, tetapi Koyal meyakini bahwa mereka tidak akan melesatkan timah panasnya di tempat keramaian. Namun keyakinan itu pun langsung terpatahkan begitu saja di saat polisi tersebut menembakkan pelurunya. Oleh sebab itulah, mereka berdua memutuskan untuk terus berlari dengan masuk ke dalam sebuah kereta. Bahkan, agar dapat lolos mereka pun mulai mengecoh kedua polisi itu dan berhasil membuatnya terjebak hingga terbawa oleh kereta. Lanjut cerita, akibat terkena pecahan beling yang diakibatkan oleh lesatan peluru, Koyal pun kini terlihat mengalami luka di bagian kakinya, dan hal tersebut membuat dirinya menjadi sangat panik. Namun mengingat jika Fir merupakan seorang dokter, maka dia pun langsung mengobatinya. Bahkan di dalam pengobatannya, Fir pun mendapatkan banyak pertolongan dari beberapa penumpang di sana, termasuk para pengamen yang mulai bernyanyi untuk menghilangkan kepanikan yang Koyal alami. Singkat cerita, setelah berhasil bertemu dengan Sunny, Koyal langsung meminta kepadanya untuk menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di pesta lajangnya. Di mana akhirnya, barulah diketahui jika ternyata Sunny ini merupakan seorang pria penghibur yang menari di hadapan para wanita. Dan meski merasa malu dengan perilakunya ketika mabuk, namun Koyal langsung mengalihkan hal itu dengan meminta kepada Sunny untuk membawakannya tas souvenir yang telah dia berikan kepadanya. Dan karena tas tersebut telah dia simpan di kediamannya, maka Sunny tidak dapat mengambilnya, mengingat jika di malam itu, dirinya harus segera tampil untuk menghibur para wanita yang sudah menunggunya. Namun setelah mengetahui jika jarak tempuh dari bar tersebut menuju ke rumah Sunny hanya memakan waktu 15 menit saja, maka Fir pun bersedia akan menggantikan posisi Sunny untuk menghibur para wanita di sana selama Sunny mengambil tasnya. Setuju akan permintaan tersebut, Sunny pun bersedia menuruti keinginan mereka, sementara Fir akhirnya mulai melakukan pertunjukannya. Tetapi karena Fir hanya mengandalkan komunikasinya saja, dia pun harus menerima berbagai keluhan dari para wanita di sana, karena mereka sama sekali tidak terhibur dengan apa yang Fir tunjukkan. Sampai akhirnya setelah Koyal menjelaskan jika para pengunjung di sana hanya ingin melihat Fir menari, maka dengan sangat terpaksa Fir pun melakukannya. Bahkan, karena terbawa dengan suasana, Fir hingga melepaskan pakaiannya dan membuat para wanita di sana mulai menyukainya. Lanjut cerita, meski Sunny telah kembali dengan membawa tasnya, tetapi mereka tidak juga menemukan flash disk di dalamnya, sehingga membuat Koyal mulai merasa bingung. Dan di tengah kebingungan yang dia rasakan, Sunny pun mulai mengingatkan dia dengan salah satu teman Koyal yang juga menerima tas souvenirnya. Dan wanita yang dia maksud ternyata adalah Suhana. Dan karena merasa jika Suhana adalah jalan terakhir mereka, maka dengan segera mereka pun bergegas menuju ke kediaman Suhana. Di tengah perjalanan, Koyal sempat mengejek Fir dengan mengatakan jika Fir memiliki tubuh yang sangat kekar. Namun terlepas dari hal tersebut, tepatnya ketika mereka sudah tiba di rumah Suhana, dengan sangat ramah di hadapan Suhana, Fir pun langsung memperkenalkan dirinya. Tetapi mengingat akan tujuannya datang ke sana, Koyal langsung mempertanyakan perihal tas souvenir yang telah dia berikan kepadanya dan meminta Suhana untuk segera membawanya. Bersamaan akan hal itu, Fir pun mendapatkan panggilan telepon dari Sanjay yang ingin mempertanyakan progres dari pencarian mereka. Di mana setelah menjelaskan bahwa dirinya kini sedang berada di rumah Suhana dan akan memeriksa satu tas lagi di kediaman Koyal, panggilan itu pun terputus begitu saja. Tak lama berselang setelah Fir mengetahui jika Suhana adalah seorang mahasiswi kedokteran,
Perbincangan pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Bahkan, nampak terlihat jelas jika Fir sangat nyaman berbicara dengan Suhana. Dan hal itu malah membuat Koyal merasa sangat jengkel, di mana rasa jengkel tersebut dia utarakan setelah dirinya tidak menemukan keberadaan flash disk-nya. Bye. Nice meeting. Helmet. Kemudian ketika sudah berada di luar kediaman Suhana, Koyal yang masih merasa jengkel langsung menyarankan Fir untuk berkencan dengan Suhana. Namun karena Fir merupakan pria yang datar, dia malah mempertanyakan status Suhana yang belum memiliki pacar. Yang mana hal itu malah membuat amarah Koyal kian semakin memuncak sehingga dia pun langsung menegaskan kepada Fir bahwa dirinya tidak akan segan menghajarnya jika dia berani melihat serta juga melirik wanita lain. Dan ketika Fir diperintahkan untuk mengambil helm yang telah dia lempar, muncullah sebuah mobil yang langsung membawa Koyal sehingga dengan cepat Fir pun berlari untuk menyelamatkannya. Di mana ternyata penculikan tersebut dilakukan oleh anggota polisi dengan tujuan agar Fir segera membawa flash disk itu kepada mereka. Tak lama kemudian di saat Sate dan Bide kembali muncul di hadapannya, dengan penuh amarah Fir pun mencoba untuk melawan mereka berdua. Dan setelah mengetahui alasan dari kemarahan Fir, yaitu karena mereka dianggap telah menculik istrinya, maka Sate pun langsung membantah tuduhannya, sebab mereka sama sekali tidak mengetahui tentang penculikan tersebut. Di mana dia pun menjelaskan bahwa mereka berdua merupakan anggota CID yang sedang menjalankan tugasnya. Dan karena Fir tidak mempercayai ucapannya, Bide langsung menunjukkan tanda pengenal miliknya, di mana setelah melihat hal itu, Fir pun mulai merasa kebingungan, sebab menurut penjelasan Sanjay, mereka berdua ini adalah tersangka dari perampokan. Oleh karena itulah, Sate pun langsung menjelaskan bahwa Sanjay lah pemimpin dari kepolisian yang telah merencanakan aksi perampokan yang sebenarnya. Di mana dalam penjelasannya Sate pun berkata bahwa CID telah sangat lama menargetkan Sanjay beserta dengan unitnya. Namun karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat, maka mereka tidak bisa menangkapnya begitu saja. Oleh sebab itulah mereka memutuskan untuk menanamkan seorang informan di kantor Sanjay. Dan meski mereka telah berhasil mendapatkan informasi tentang adanya sebuah bukti rekaman CCTV, tetapi Sanjay kembali menemukan keberuntungannya, di mana dia sudah terlebih dahulu menangkap serta juga menyiksa Paman Koyal hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Bahkan, Sanjay juga telah berhasil menghancurkan harddisk yang menyimpan salinan bukti rekamannya. Tetapi mengingat jika masih ada satu bukti lagi yaitu flash disk berkarakter Charlie, Sate serta juga Bide pun memutuskan untuk mencarinya. Namun karena informasi tentang keberadaan flash disk-nya mereka dapatkan melalui panggilan telepon yang mereka sadap, maka mereka tidak bisa mendapatkan informasinya secara jelas. Oleh sebab itulah mereka memilih untuk menyelidikinya berdasarkan dengan apa yang telah mereka dengar. Itulah sebabnya dia melakukan pengejaran terhadap Fir, sebab mereka mengira jika Fir terlibat dalam aksi perampokan ini. Dan meski merasa marah mendengar penjelasan itu, tetapi Fir mengatakan kepada mereka berdua jika masih ada satu tas lagi yang belum dia periksa, yang dia yakini jika flash disk tersebut pasti berada di sana. Oleh sebab itulah dia pun langsung mengajak mereka berdua untuk pergi ke kediaman Koyal agar dapat memeriksanya secara langsung. Namun setibanya di sana mereka pun merasa sangat terkejut melihat kondisi rumah Koyal yang sudah sangat berantakan, di mana menurut penjelasan pembantunya, hal ini dilakukan oleh dua orang pria yang datang ke sana kemudian menghancurkan seisi rumah hanya untuk mencari keberadaan Charlie. Dan meskipun mereka telah menemukan tas souvenirnya, tetapi flash disk tersebut diyakini masih dalam pencariannya, di mana hal itu terlihat jelas dari sebuah pesan yang tertulis di selembaran kain yang bertuliskan tentang lokasi tempat di mana Fir harus membawa flash disk-nya. Sehingga dengan begitulah maka Sate langsung memerintahkan Bide agar segera membentuk tim untuk melindungi keluarga Fir. Sementara itu, setelah Fir melihat Tusi yang bersikap aneh, dia pun mulai teringat akan keluhan keponakan Koyal yang mengkhawatirkan kondisi Tusi karena belum buang air besar selama 2 hari. Di mana hal ini membuat dirinya menjadi yakin jika Charlie kini berada di dalam perut Tusi. Dan dengan keyakinan itulah di keesokan harinya mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat yang telah Sanjay tentukan. Sementara karena keluarga Fir menganggap jika Pradip adalah teman dari Fir, maka tanpa ada rasa curiga mereka malah menghabiskan waktu bersama dengan bermain permainan kartu. Namun di saat mereka ingin menyudahi permainannya, Pradip yang kecewa langsung mengeluarkan pistol miliknya, sehingga hal tersebut membuat mereka semua menjadi sangat takut. Namun tak lama berselang anggota CID pun tiba di sana dan langsung meringkus Pradip begitu saja. Dan setelah memastikan jika flash disk-nya benar-benar berada di dalam perut Tusi, Sate langsung berniat ingin melakukan penyergapan terhadap Sanjay. Akan tetapi tujuannya tersebut pun dibantah oleh Fir sebab dia tidak ingin jika hal buruk hingga terjadi kepada istrinya. Maka dari itulah sesuai dengan rencana yang sempat mereka susun sebelumnya, Fir akan terlebih dahulu masuk menghampiri Sanjay dengan membawa kamera pena yang juga terdapat mikrofonnya agar dia dapat memberikan isyarat di saat dirinya sedang berada dalam bahaya. Dan bersama dengan keluarnya Fir dari dalam kontainer, terlihatlah sebuah engkel yang tiba di sana,
yang langsung menghalangi pintu dari kontainer tersebut. Namun terlepas dari hal itu, dengan membawa Tusi bersamanya, Fir pun kini terlihat tiba di tempat yang telah ditentukan, di mana pada tempat tersebut terlihatlah Koyal dan juga pamannya yang kini sudah dalam kondisi terikat. Tak lama berselang Sanjay pun muncul dan langsung mempertanyakan Charlie kepadanya, di mana kemunculan Sanjay tersebut juga dilihat oleh Sate melalui monitor kamera yang berada di dalam kontainernya. Sementara setelah Fir menjelaskan jika Charlie yang sedang Sanjay cari kini berada di dalam perut Tusi, Sanjay malah langsung menamparnya sehingga hal tersebut membuat Koyal menjadi sangat marah dan langsung menantang Sanjay untuk menghadapi dirinya. Namun karena Sanjay tidak menghentikan tindakan kekerasannya, maka Fir langsung memberikan isyarat kepada Sate agar Sate dapat segera datang untuk membantunya. Tetapi akibat adanya sebuah truk yang menghalangi pintu kontainernya, maka Sate beserta dengan timnya tidak dapat keluar dari sana sehingga hal itu mampu membuat Sate menjadi sangat marah. Dan di saat Sanjay bermaksud ingin merobek perut Tusi untuk mendapatkan flash disknya, Koyal yang tidak terima kembali melontarkan umpatan terhadapnya, di mana hal tersebut nyatanya mampu membuat Sanjay menjadi marah hingga Koyal pun harus menerima tamparan darinya. Dan tidak terima akan hal itu tanpa berbasa-basi, Fir langsung menghampiri Sanjay kemudian melayangkan pukulan terhadapnya hingga membuat Sanjay tidak sadarkan diri. Bersama dengan terpesonanya Koyal melihat tindakan Fir, terlihat pula seluruh anak buah Sanjay yang mulai mendekati Fir untuk menghajarnya. Namun akibat terlalu percaya diri, Fir malah terkena pukulan di beberapa bagian tubuhnya. Akan tetapi hal itu tidak membuat Fir menyerah untuk menghadapi mereka semua sehingga pertarungan pun akhirnya terjadi di sana. Sampai di mana ketika Fir sudah dalam kondisi terdesak, Koyal yang telah terbebas dari ikatannya pun akhirnya muncul untuk membantunya. Dan dengan adanya bantuan yang Koyal berikan, maka mereka berdua akhirnya berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Sanjay. Namun karena saat itu Sanjay kembali bangkit, Fir pun harus terkena lesatan peluru yang ditembakkan olehnya. Lalu bersama dengan hal itu Sate beserta dengan timnya pun datang dan langsung melumpuhkan Sanjay begitu saja, sehingga membuat Sanjay akhirnya berhasil ditangkap. Lalu guys, di saat Sate menghampiri mereka berdua, Koyal yang belum mengetahui kebenarannya sempat ingin menghajarnya. Namun Fir langsung menghentikan tindakan tersebut kemudian menjelaskan perihal siapa Sate yang sebenarnya. Dan meskipun Sate telah menyelamatkan nyawa Fir dengan memberikannya rompi anti peluru, tetapi dia tetap meminta maaf karena telah terlambat datang ke sana. Sementara itu setelah Tusi berhasil ditemukan, Fir pun meminta kepada anggota CID untuk melepaskan paman Koyal yang kala itu masih menggantung di sana. Dan bersama dengan berhasilnya misi ini, maka mereka berdua pun mulai memutuskan untuk melanjutkan pernikahannya dan menjalani malam pertama mereka yang sempat tertunda. Tetapi karena adanya suara ketukan pintu di luar hotel tempat mereka berbulan madu, maka nampaknya malam pertama mereka akan kembali tertunda. Di akhir cerita terlihatlah Bide yang kala itu diperintahkan oleh Sate untuk mengambilkan flash disk yang sudah dipenuhi dengan kotoran Tusi. Dan meski merasa jijik, tetapi mengingat jika itu merupakan barang bukti, maka Bide dengan terpaksa menuruti perintah Sate sehingga dengan begitulah guys film pun berakhir. Oke guys, Dumdum adalah film action komedi romantis berbahasa Hindi India tahun 2025 yang ditulis oleh Aditya Dar bersama dengan Ars Vohra. Dan film ini disutradarai oleh Rishabh Seth serta dibintangi oleh Pratik Gandhi, Yami Gautam, Aejas Khan, Pavitra Sarkar, dan Mukul Chadha. Film berdurasi 108 menit ini dimulai dengan komedi romantis klasik yaitu pertemuan sebuah keluarga untuk memulai pernikahan putra-putri mereka. Pada intinya Dumdum adalah milik Yami Gautam dan Pratik Gandhi. Yami memberikan penampilannya yang sangat menonjol, mendobrak stereotip sebagai seorang pengantin yang tidak kenal takut dan juga bertanggung jawab atas takdirnya. Monolognya yang kuat tentang wanita dan juga perjuangannya disertai dengan sentuhan feminis yang sangat kuat. Sementara Pratik Gandhi, dia tampil dengan sangat relevan, waktunya yang jenaka, kerentanannya, dan kemampuannya dalam menangani situasi yang tidak terduga membuatnya menyenangkan untuk disaksikan. Aejas Khan dan Pavitra Sarkar hanya muncul dalam waktu yang singkat namun sangat berkesan, melengkapi pemeran pendukung dengan penampilan yang solid sebagai Sate dan Bide. Dengan tulisannya yang tajam, penampilan yang memukau, dan perpaduan yang sangat menarik antara aksi, romansa, dan humor, Dumdum adalah film yang jenaka dan membuatnya menjadi pilihan yang sempurna untuk tontonan yang menghibur. Film ini menghadirkan drama yang hebat, tawa yang tidak henti-hentinya, dan kejutan yang tidak ada habisnya, membuat kita terpikat dari awal hingga akhir cerita. Nah guys, bagaimana nih menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.